Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu turan para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah, syukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke, kembali lagi bos di channel saya Cak Didi Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk madu. Oke, hari ini kita kembali ke lahan lagi bos, dan aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan lakukan penaburan kapur dolomit. Nah, sebelum kita aplikasikan kapur dolomit, kita ulang lagi manfaat daripada kapur dolomit untuk lahan dan tanaman kita. Kemudian kita juga pakai kapur dolomit itu jenisnya apa, manfaatnya ke lahan kita apa. Oke bos, manfaat daripada kapur dolomit sendiri sebenarnya sangat banyak sekali. Tidak hanya untuk meningkatkan pH tanah. Jadi manfaat dari kapur dolomit yang pertama itu bos ya. Yang pertama adalah meningkatkan pH tanah kita dan menetralkan tingkat keasaman tanah daripada tanaman lahan kita bos. Yang pertama pastinya terutama di musim hujan ya. Di musim hujan biasanya lahan kita, tanah kita rawan sekali terjadi penurunan pH yang sangat drastis dikarenakan faktor cuaca, apalagi hujannya sampai nginep-nginep gitu bos. Dan juga biasanya didukung dengan sistem drainase kita yang tidak tertata, ada potensi-potensi genangan air, sehingga itu akan memicu cepatnya pH kita menjadi menurun dan ngedrop gitu bos. Dan ini harus kita aplikasikan kapur dolomit. Nah, itu manfaat yang pertama. Kemudian manfaat kapur dolomit yang kedua, dia juga bisa menetralkan daripada senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan tanaman kita, atau dalam kata lain racun-racun gitu ya, racun di dalam tanah yang berpotensi merugikan tanaman kita. Nah, itu manfaat kedua daripada kapur dolomit. Kemudian manfaat ketiga dari kapur dolomit antara lain dia juga bisa memicu atau mempercepat pertumbuhan tanaman kita dan juga mempercepat penghijauan daun dari tanaman kita. Itu bos. Kemudian manfaat yang lain, dia juga karena kapur dolomit ini kandungannya adalah kalsium dan juga magnesium sebagai unsur hara makro sekunder yang sangat dibutuhkan tanaman kita. Pastinya dia juga akan meningkatkan daripada unsur hara di tanah, sehingga kalau unsur hara semua tercukupi, pastinya tingkat produktivitas dari tanaman kita akan bertambah gitu bos ya, akan bertambah. Dan juga manfaat yang lain daripada kapur dolomit, dia juga akan menghambat dari jenis penyakit yang menyerang tanaman kita. Misalnya dari penyakit jamur ya, dari jenis jamur, dia juga bisa menghambat daripada pertumbuhan penyakit yang menyerang tanaman kita. Nah, kemarin di video kemarin sempat kita upload video tentang rontoknya buah. Nah, rontok buah itu juga indikasinya tanah kita terjadi dropnya pH bos ya. Nah, apalagi kalau kita salah pupuk. Nah, saya ulangi lagi untuk musim hujan bos ya. Untuk musim hujan usahakan kita jangan terlalu banyak menggunakan pupuk dengan unsur nitrogen, karena tanaman kita juga sudah dapat asupan nitrogen dari air hujan gitu ya. Jadi kalau sudah dapat asupan nitrogen, biasanya kalau kita pupuk full ya, full dengan unsur nitrogen, pastinya ya hijaunya hijau bos, tapi penyakit akan mudah sekali menyerang tanaman kita dan juga bisa terjadi kerontokan buah. Nah, ini juga bisa kita siasati dengan penaburan kapur dolomit. Nah, kalau mau aplikasi double pupuk ya, bisa lakukan dengan aplikasi kapur dolomit. Bisa kita tabur dulu, misalnya kita tabur dulu dengan kapur dolomit, baru kita pupuk gitu ya.
Nah, pertanyaannya apakah harus penaburan kapur dolomit itu harus nunggu tanah kita pH-nya turun gitu ya. Nah, kalau saya enggak bos ya, karena pH tanah itu bisa saja mendadak menurun. Jadi kita antisipasi saja sebelum pH itu menurun, kita tabur kapur dolomit. Nah, karena juga manfaat kapur dolomit banyak sekali ya, tidak hanya untuk meningkatkan pH tanah seperti tadi. Jadi saya tidak nunggu pH ini ngedrop ya. Saya takutnya juga dari ini tanah kita juga ada senyawa yang berbahaya ataupun racun-racun yang tidak dibutuhkan tanaman kita, yang nantinya akan mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Jadi saya antisipasi, kita tabur dengan kapur dolomit. Oke, kita sepil dulu kapur dolomit yang kita gunakan, dan juga saya jelaskan dari dolomit yang biasa digunakan oleh teman-teman biasanya untuk pertanian bos ya. Nah, ini bos, ini yang selalu kita gunakan bos ya. Kalau merek terserah, merek dagang terserah lah. Kapur dolomit itu dia mempunyai kandungan kalsium dan juga magnesium. Ini sudah tertera di kemasannya seperti ini bos. Nah, misalnya cak saya pakai yang Petrocas, misalnya Petrocas. Jadi kalau Petrocas itu kandungannya kalsium dan juga sulfur bos ya, kalsium dan juga sulfur. Kemudian Kaptan, kalau Kaptan itu kandungannya CaCO3 atau kalsium karbonat saja. Tetapi kalau kapur dolomit dia dilengkapi dengan kandungan magnesium. Nah, seperti ini. Nah, kapan waktu terbaik untuk kita aplikasikan kapur dolomit? Nah, biasanya kalau di sayur bos ya, biasanya ketika pengolahan lahan atau di awal tanam ditabur kapur dolomit dulu, baru ditanami gitu ya. Tetapi kalau di tanaman jeruk kita lihat kondisi saja. Yang penting ketika musim hujan ya. Kalau saya tabur kapur dolomit itu 1 tahun sekali biasanya bos ya. 1 tahun sekali kita tabur kapur dolomit ketika memasuki musim hujan. Ini udah tengah-tengah musim hujan kita baru tabur kapur dolomitnya. Nah, untuk dosis sendiri sebenarnya ada dosis tertentu kalau tujuan kita untuk meningkatkan pH bos ya. Untuk meningkatkan pH ada dosis tertentu untuk penaburan kapur dolomit sendiri. Nanti saya bikin oret-oretan aja, catat-catatan bos ya, untuk acuan dulur-dulur semuanya kalau mau tabur kapur dolomit. Tetapi karena kemarin lahan kita ini sempat kita cek pH-nya juga normal, jadi tetap kita tabur kapur dolomit tetapi dengan dosis yang rendah gitu bos. Oke, cara aplikasi dari kapur dolomit mudah sekali. Bisa dulur-dulur pakai cara kocor, tetapi yang lebih simpel adalah dengan cara ditabur saja. Ditabur di sekeliling kanopi dari tanaman kita. Nah, caranya seperti ini aja bos. Oke, kita tabur aja di sekeliling kanopi daripada tanaman kita. Nah, itu kok nempel-nempel di rumput ya. Nah, nanti kena hujan udah jatuh ke tanah itu bos. Ya paling baik kita potong dulu aja rumputnya gitu ya. Tapi ini karena rumputnya masih pendek, jadi kita langsung tabur aja bos. Oke, lanjut kita aktivitas untuk penaburan kapur dolomit. Nah, oke bos, kurang lebih seperti ini hasil aplikasi dari dolomit di lahan. Nah, ini di petak yang satu ini memang jarak tanamnya memang terlalu sempit ya, karena faktor petak lahan yang memang juga sempit. Jadi pohonnya sudah kanopi satu dan lainnya sudah bertemu, sudah tidak ada jalan. Kemudian dolomitnya tidak kita tabur di bawah kanopi saja, tetapi di bagian drainasenya juga kita tabur total seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kita cek pH di petak yang satu ini mesti pH-nya ini lebih turun ya, lebih menurun daripada di petak-petak yang lain yang terpapar sinar matahari. Jadi ini kita tabur total seperti ini beserta dengan drainasenya. Nah, seperti ini bos.
Nah, nanti kita update ya, nanti kita update hasilnya seperti apa. Bisa nanti hasilnya bisa kita cek pH-nya ataupun kita lihat dari warna daunnya dan juga buah-buahnya. Biasanya jarak 1 minggu atau 2 minggu itu ada perubahan di daunnya akan lebih hijau seperti itu. Nah, ini udah berawat bos ya, udah berawat, nggak ada jalannya ini. Kalau kita penyemprotan pasti mandi di petak yang sini. Nah, kita keliling terus. Nah, ini yang bagian atas ini yang memang jarak tanamnya juga tidak terlalu sempit. Kita tabur di bagian ini saja, di bagian bawah kanopi. Yang penting bawah kanopi ya, tempat akar serabut menyerap nutrisi ya. Kalau akar itu memang jalannya jauh bos ya, tidak hanya di bawah kanopi saja, tetapi memang kalau akar serabut yang terbanyak itu biasanya ada di bawah kanopi terluar. Oke bos, mungkin cukup sekian dulu video pada pagi hari ini. Aktivitas kita penaburan kapur dolomit, manfaat kapur dolomit untuk lahan kita, untuk tanaman jeruk kita, dan juga jenis-jenis kapur dolomit. Kemudian cara aplikasinya seperti apa. Terima kasih dulur-dulur yang sudah menyimak video saya awal sampai akhir. Seperti biasa bos ya, sedekah jempolnya dulu, silakan like, subscribe, komen, silakan share juga kepada dulur-dulur semuanya. Semoga video saya awal sampai akhir dan video-video saya yang lain bermanfaat untuk dulur-dulur semuanya, terutama dulur tani jeruk dimanapun berada. Oke bos, tetap semangat bertani, jangan dikasih kendor bos. Salam satu toran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.